Ini bukan suatu kebetulan. Pertanda-pertanda besar sudah mulai muncul satu persatu. Dari munculnya Budak Angon di Jawa Barat dan munculnya Prabu Siliwangi Pajajaran, bersatunya tanah Nusantara di Kalimantan sekarang sedang viral di seluruh dunia. Dari tanah Riau, pacu jalur Riau mendunia. Dunia tidak kuasa menyimpan energi besar yang tersembunyi di Nusantara. Satu persatu mendunia menuju kebangkitan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sungai panjang di pedalaman Riau, ribuan orang berdesakan di pinggir aliran air. Mereka menanti suara dentuman meriam. Dan saat itu terdengar, perahu panjang melesat cepat. Ratusan orang bersorak, puluhan pendayung mendayung seirama. Tapi ini bukan lomba biasa. Kenapa budaya ini viral? Kenapa Malaysia ingin klaim? Dan kenapa dunia mulai melirik Indonesia lewat tradisi ini? Karena ini bukan hanya soal perahu. Ini adalah kode kebangkitan Nusantara. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan panjenengan semua untuk negeri tercinta ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, silakan tulis selawat, semoga doa-doa kita semua terkabul. Pacu jalur berasal dari abad ke-17 di Riau, tepatnya Kuantan Siningi. Dulu, jalur bukan perahu lomba, melainkan alat transportasi utama warga. Belum ada jalan darat, jadi masyarakat menggunakan jalur untuk mengangkut hasil bumi. Pisang, tebu, bahkan manusia. Satu jalur bisa membawa 40-60 orang. Tapi kemudian perahu ini dihias. Ada ukiran kepala ular, buaya, harimau, ada payung tali-tali. Hiasan tiang lambat laun hanya para bangsawan dan datuk yang boleh naik jalur mewah ini. Artinya, dari awal jalur sudah punya makna khusus. Bukan sekedar alat, tapi simbol kekuatan dan status. Sekitar 100 tahun kemudian, masyarakat mulai mengadu cepat antar jalur. Bukan untuk hiburan, tapi untuk merayakan hari-hari besar Islam. Lalu, di zaman Belanda, pacu jalur dijadikan tontonan ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina. Setelah Indonesia merdeka, pacu jalur berpindah makna, dijadikan bagian dari perayaan 17 Agustus. Inilah momen di mana tradisi ini jadi milik rakyat, dan setiap Agustus, Teluk Kuantan berubah jadi lautan manusia. Setiap tahun masyarakat rantau pulang. Kota kecil ini padat, jalan macet, hotel penuh. Jalur-jalur yang ikut berlomba bisa lebih dari 100. Semua ini tanpa promosi besar, tanpa artis ibu kota, tanpa sponsor nasional. Ini kekuatan budaya lokal yang menggerakkan hati, yang membuat orang rela pulang kampung dan sekarang mulai viral di media sosial. Tapi di balik viralnya pacu jalur, ada pertanyaan besar. Kenapa budaya ini begitu kuat dan kenapa Malaysia mulai kepanasan? Beberapa tahun lalu, Malaysia menyebut punya tradisi serupa di Sungai Pahang. Mereka bilang itu bagian dari pacu jalur Melayu. Tapi masyarakat Riau langsung bereaksi karena nama Kuantan justru berasal dari Riau, bukan dari Malaysia. Dan sejarah mencatat asal-muasal pacu jalur jelas dari Kuantan Siningi, Indonesia. Kenapa Malaysia mau klaim? Karena mereka sadar ini bukan budaya biasa. Ini budaya yang hidup yang bisa jadi kekuatan ekonomi, pariwisata, bahkan identitas bangsa. Sekarang, mari kita bahas 7 tanda kenapa pacu jalur bukan cuma lomba, tapi tanda Nusantara bangkit. Yang pertama, sungai adalah akar peradaban. Kerajaan besar di Nusantara lahir dari sungai. Sriwijaya di Sungai Musi, Kutai di Mahakam, Kuantan juga sama. Sungai bukan cuma aliran air tapi jalur kehidupan. Yang kedua, irama dayung adalah irama bangsa. Pendayung harus kompak. Kalau satu tidak seirama, jalur bisa oleng. Begitu juga bangsa ini harus kompak agar melaju. Yang ketiga, ukiran jalur. Simbol spiritual ular, buaya, harimau bukan hiasan biasa. Itu simbol energi penjaga. Jalur bukan perahu, tapi makhluk budaya. Yang keempat, ekonomi rakyat bergerak. Saat pacu jalur digelar, UMKM hidup. Jualan laku, hotel penuh, tanpa investor luar. Ekonomi bergerak. Ini ekonomi sejati dari rakyat, oleh rakyat. Yang kelima, ribuan orang berkumpul tanpa diundang. Tanpa iklan, orang berdatangan. Ini kekuatan budaya asli. Bukan dibuat-buat, tapi tumbuh dari hati. Yang keenam, budaya Nusantara mulai dilirik dunia. Semakin diklaim negara lain, semakin banyak yang sadar. Warisan budaya kita luar biasa. Dari reok sampai pacu jalur, semuanya harta tak ternilai. Yang ketujuh, waktunya Nusantara bersinar.
Viralnya pacu jalur bertepatan dengan Juli menjelang Agustus dan bulan Suro. Bulan ini dikenal dalam kepercayaan Jawa sebagai saat energi leluhur terbuka. Apakah ini kebetulan atau pertanda zaman? Dalam tradisi Nusantara kuno disebutkan bahwa saat tanah-tanah kecil kembali hidup, Nusantara akan bangkit tanpa perintah pusat. Dan itu sedang terjadi. Pacu jalur di Riau, Festival Danau Sentani di Papua, Ngaben di Bali, Pajajaran di Jawa Barat, dan semua mulai berkembang sendiri. Indonesia yang kuat bukan karena Jakarta, tapi karena akar budayanya hidup di setiap daerah. Dan pacu jalur adalah salah satu akarnya. Pacu jalur bisa jadi simbol ekonomi baru, bisa jadi sumber pariwisata dunia, bisa jadi alat diplomasi budaya, dan bisa jadi bukti bahwa Indonesia tak butuh jadi negara industri berat untuk maju. Kita cukup kuat dengan budaya, karena budaya adalah jati diri bangsa. Generasi muda kadang lupa bahwa kekuatan bangsa bukan hanya teknologi, tapi juga budaya. Kalau Malaysia saja mau klaim, berarti itu berharga. Kalau dunia mulai datang ke Riau, berarti kita punya sesuatu yang luar biasa. Jadi tugas kita bukan hanya menonton, tapi ikut melestarikan, menjaga, mengangkat. Karena kelak dunia akan bertanya, siapa pemilik pacu jalur sebenarnya? Dan kita harus jawab, ini warisan Nusantara. Ini milik kita semua yang harus kita jaga. Pacu jalur bukan hanya acara lokal, ini sudah jadi identitas nasional. Dan sebentar lagi dunia akan tahu. Tapi sebelum itu, kitalah yang harus sadar lebih dulu bahwa kita punya kekuatan besar. Bukan di senjata, bukan hanya di tambang, tapi di jiwa budaya yang masih hidup. Pacu jalur adalah panggilan, sebuah pertanda besar bahwa Nusantara sudah waktunya bangkit. Saudara-saudaraku yang saya hormati, pacu jalur bukanlah sekadar perlombaan perahu yang memecah ombak di Sungai Kuantan. Ia adalah denyut nadi Nusantara, sebuah panggilan dari leluhur yang menggema di setiap irama dayung, di setiap ukiran penuh makna, dan di setiap sorak rakyat yang bergemuruh di tepian sungai. Pacu jalur adalah simbol kebersamaan, kekuatan dan kebanggaan yang telah mengakar kuat dalam jiwa masyarakat Riau, dan kini mulai menarik perhatian dunia. Tradisi ini bukan hanya tentang kecepatan perahu, tetapi tentang bagaimana sebuah budaya mampu menyatukan hati, membangkitkan semangat, dan menghidupkan ekonomi rakyat tanpa perlu gemerlap promosi modern. Kita, sebagai generasi penerus, mewarisi lebih dari sekadar tradisi. Kita mewarisi tanggung jawab besar untuk menjaga, melestarikan, dan mengangkat pacu jalur sebagai salah satu harta tak ternilai Nusantara. Setiap ukiran ular, buaya, dan harimau pada jalur adalah cerita tentang kearifan leluhur. Setiap gerak serentak pendayung adalah pelajaran tentang kekompakan dan kerjasama yang menjadi fondasi bangsa ini. Dan setiap kerumunan ribuan orang yang hadir tanpa diundang adalah bukti bahwa budaya kita memiliki kekuatan magis untuk menggerakkan jiwa, menyatukan hati, dan membangkitkan kebanggaan akan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi, pacu jalur mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bangsa bukan hanya terletak pada kemajuan teknologi atau kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada jiwa budaya yang hidup dan terus berkembang. Ketika dunia mulai melirik, ketika negara lain mencoba mengklaim, dan ketika media sosial menggema dengan keindahan tradisi ini, inilah saatnya kita bersatu untuk menegaskan bahwa pacu jalur adalah warisan Nusantara milik kita semua yang harus dijaga dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Mari kita jadikan pacu jalur sebagai lentera yang menerangi jalan menuju kebangkitan Nusantara. Jadikan tradisi ini sebagai simbol bahwa Indonesia mampu berdiri tegak di panggung dunia, bukan hanya dengan kekuatan ekonomi atau politik, tetapi dengan kebesaran budaya yang telah mengakar selama berabad-abad. Kita adalah pewaris kejayaan Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya yang lahir dari sungai, dari budaya, dan dari semangat kebersamaan. Kini, saatnya kita membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya kaya akan warisan, tetapi juga mampu memancarkan cahayanya hingga ke seluruh penjuru dunia. Dengan semangat pacu jalur, mari kita songsong masa depan dengan kepala tegak,
hati penuh kebanggaan dan tangan yang siap bekerja keras untuk melestarikan budaya kita. Bersama, kita wujudkan kebangkitan Nusantara yang tidak hanya hidup di hati rakyat, tetapi juga diakui oleh dunia sebagai mercusuar peradaban. Surodirjoyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.